Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadli Ali dalam program Live Report on the Spot. Seperti biasanya, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, reporter kami di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan dan juga di Sulawesi Barat akan mengabarkan informasi terupdate di daerah mereka masing-masing. Untuk hari ini, Senin 2 Agustus 2021, ada 2 daerah yang akan melaporkan informasi terupdate di daerah mereka masing-masing, yakni di Kota Makassar dan juga di Kota Palopo. Untuk yang pertama, kita sudah tersambung reporter kami Muhammad Ihsan di Kota Makassar. Muhammad Ihsan, apa kabar? Ya, baik. Ya, rekan Ihsan akan menjelaskan sedikit terkait bagaimana hasil penandatanganan MOU antara Pemkot Makassar dan juga PT Pelni. Bagaimana KM Unsini ini akan dilakukan launching dan pemanfaatan isolasi apung di Kota Makassar. Silakan rekan Ihsan. Tadi baru saja dilakukan penandatanganan MOU antara pemerintah Kota Makassar dengan Kementerian Perhubungan RI yang menandakan serah terima kapal Pelni KM Unsini yang akan dijadikan lokasi isolasi apung di dermaga Pelabuhan Makassar Soekarno-Hatta. Di sana juga hadir dari perwakilan Kementerian Perhubungan Bapak Om Sodikin, ya, selaku direktur usaha kapal PT Pelni Indonesia. Di sana tadi juga sudah Wali Kota Makassar sendiri sudah melihat dan memantau kesiapan kapal, dan semua bed yang akan digunakan oleh pasien itu sudah terisi semua dengan persediaan yang ada. Begitu. Iya, rekan Ihsan, bisa dijelaskan poin-poin dari MOU yang sudah diteken Pak Wali Kota Makassar dan pemantau dan perwakilan dari PT Pelni, rekan Ihsan? Ya, poin-poin dalam MOU itu sendiri terkait peminjaman sewa menyewa kapal antara Pemkot Makassar dan kapal Pelni senilai 1, miliar per bulan yang akan terus diperbaharui setiap bulannya. Itu tapi dari Dirjen dari Pak Menteri sendiri tadi melalui virtual menekankan jika angka COVID masih belum stabil di Kota Makassar, maka ia menyarankan agar Pemkot terus memperpanjang kerjasama ini. Apalagi di beberapa tempat isolasi lainnya yang disediakan oleh pemerintah provinsi itu sudah penuh. Dan sekarang itu bor Kota Makassar mencapai 97% untuk ICU-nya. Sementara untuk bed rumah sakitnya itu sudah mencapai 57%. Menurut beberapa epidemiolog, jika kondisi ini terus berlanjut, maka bisa dipastikan tampungan rumah sakit yang ada di Kota Makassar itu pasti akan penuh. Makanya Pak Dani tadi berharap dengan disediakannya isolasi apung ini yang bisa menampung 804 orang, itu bisa membantu sedikitnya beban rumah sakit yang ada di Kota Makassar. Begitu, saudara. Ya, menarik rekan Ihsan. Ini terkait saat ini setelah proses MOU dilangsungkan, sudah adakah pasien COVID-19 utamanya yang tidak bergejala itu sudah naik di isolasi apung, rekan Ihsan? Oh ya, rencananya saat ini dilakukan pemeriksaan ulang terhadap 112 pasien OTG yang ada di 47 rumah sakit. Itu karena seharusnya mereka sudah naik hari Kamis lalu, tapi karena ada permintaan dari Kementerian Perhubungan untuk melakukan MOU terlebih dahulu, maka itu ditunda sampai hari Senin, hari ini maksudnya. Sehingga pemerintah kota ini takut ada beberapa yang sudah sembuh. Tapi dari laporan terakhir tadi, jumlah yang sekarang sudah terdata itu yang fix ada 58 orang dari 117 orang tersebut. Begitu.
Apakah 58 ini sudah naik di isolasi apa untuk Kanisan? Ya, belum dinaikkan. Rencana nanti itu akan dinaikkan secara bersamaan 24 nanti. Itu akan disaksikan langsung oleh Wali Kota Makassar dan beberapa Forkopimda Kota Makassar. Ya, ada wawancara khusus kepada Anies tadi, Cancer? Berarti secara legal kita sudah bisa fungsikan kapal ini menjadi isolasi apung terpadu. Ada dua surat yang mendasari. Pertama, persetujuan Menteri Kesehatan tentang penggunaan kapal sebagai pusat isolasi terpadu. Nah, ini sama dengan rumah sakit, jadi tempat rawat kira-kira pada orang yang tidak bergejala. Yang kedua adalah MOU tadi memberikan dasar kita untuk pemerintah kota mengoperasikan bersama-sama seluruh elemen terkait, yaitu elemen Menteri Kementerian Perhubungan, TNI dan Polri, dan pemerintah kota sudah secara sah sudah bisa menggunakan ini secara maksimal. Dan yang ketiga adalah kemarin simulasi kita, alhamdulillah dengan penyempurnaan yang ada sudah kita laksanakan simulasi secara keseluruhan, baik itu kegiatan insidentil maupun kegiatan rutin. Sebentar sore jam 4 akan kita mulai mengisi, yang mengisi dari 47 puskesmas akan masuk ke sini. Nah, sekaligus saya ingin juga menyampaikan bahwa isolasi apung terpadu tidak berdiri sendiri. Sekali lagi, isolasi apung terpadu ini tidak berdiri sendiri, juga bersama-sama dengan FIT, ya, dengan FIT fasilitas yang telah disiapkan oleh Bapak Gubernur dan teman-teman relawan di Bapelkes. Jadi kita punya sekarang isolasi, ada di Bapelkes, sekarang apa BPLK, BPBK, pokoknya Bapelkes lah, ya. Kemudian asrama haji dan sini tidak ada dipertentangkan, semua sama-sama melayani rakyat, ya. Ini saya perlu tegaskan, jangan sampai orang menganggap bahwa isolasi apung terpadu itu berdiri sendiri, tidak. Mekanismenya adalah prosedur kesehatan. Tentunya lebih di sini nanti dengan Ikatan Dokter Indonesia, ya, ini yang luar biasa sekali, sudah membuat menu-menu mulai dari makanannya sampai obatnya sampai sistem terapinya itu sudah disiapkan oleh para dokter dengan para perawat. Nah, yang kedua adalah motivasi, training motivasi oleh para motivator kita, ya, yang luar biasa dari berbagai kalangan. Dan yang ketiga adalah sport and recreation. Ini menarik, ya, ini menarik sekali. Saya kira demikian dari saya. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan. Pak Wali, poin penting dalam perjanjian kerjasama yang diatur itu apa? Poin penting adalah tidak saling mendukung dan tidak saling merugikan. Kira-kira itu prinsipnya. Ya, artinya begini, kita saling mendukung. Mendukung adalah bagaimana COVID bisa reda. Tadi Pak Dirjen jelas sekali mengatakan bahwa sebaiknya kapal ini dipakai sampai betul-betul COVID di Kota Makassar mereda. Itu tadi pesannya beliau. Nah, itu bahagia daripada MOU kita. Yang kedua, ini kan kapal juga ada solarnya, ada apanya, harus juga pemerintah kota punya kewajiban membantu untuk mengoperasikan ini. Dan alhamdulillah pemerintah pusat lewat Pak Kementerian dalam ini Pak Dirjen, kami kira-kira kalau saya hitungkan, dia jauh lebih murah dari hotel. Seperti itu kira-kira. Katanya Pak, nilai perjanjiannya itu sampai 1,5 M per bulan. 1,5 M per bulan dengan kapasitas bed 804 tambah 64. Total semua. Jadi 900 bed lah yang bisa kita pakai. Bagi Maki. Wali Kota Makassar, Dani Pumanto, dia menjelaskan bahwa angka 1,5 M per bulan itu sudah sangat meringankan pemerintah kota, karena itu hanya diperuntukkan untuk kebutuhan bahan bakar dan maintenance mesin kapal. Jadi jika dihitung ada 900 bed di dalam, 64 nakes, dan sisanya adalah 804 pasien, itu bisa dikalkulasikan sekitar 1.100.000 per orangnya selama 1 bulan. Jadi melalui pemerintah Kota Makassar, Wali Dani Pumanto mengatakan ucapan terima kasih terhadap
keringanan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan atas peminjaman kapal Pelni tersebut. Mungkin begitu, Saudara Fadli. Ya, terima kasih rekan Ihsan. Selamat menjalankan tugas kembali. Tetap jaga kesehatan rekan Ihsan. Ya, Tribuners, itulah tadi bagaimana informasi dari rekan kami di Kota Makassar terkait MOU antara Pemkot Makassar dan juga PT Pelni. Selanjutnya kita akan pindah ke Kota Palopo bersama rekan kami Arwin. Sebelumnya kita rehat sejenak. Ya, Tribuners, kembali lagi bersama saya Muhammad Fadli Ali dalam program Live Report on the Spot. Kali ini kita pindah ke Kota Palopo bersama rekan kami Arwin. Bagaimana kabar Arwin? Baik, Bang Fadli. Alhamdulillah. Arwin akan menjelaskan terkait bagaimana Palopo masuk salah satu zona merah di Sulawesi Selatan. Informasinya Pemkot Palopo telah memperlakukan WFH. Kita akan mendengarkan bersama bagaimana penjelasan dari Arwin terkait hal tersebut. Silakan rekan Arwin. Ya, benar. Saat ini Palopo menerapkan work from home atau WFH atau bahasa lainnya bekerja dari rumah. Nah, itu berdasarkan status zona Palopo, yaitu zona merah COVID-19 bersama dengan 3 kabupaten kota lainnya di Sulawesi Selatan, yaitu Parepare, Tanah Toraja, dan Makassar. Nah, penerapan WFH ini dimulai tanggal 20 Juli lalu, kemudian berakhir hari ini 2 Agustus, akan tetapi rencananya diperpanjang lagi, namun itu menunggu SK dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, informasinya dari SK Kementerian Dalam Negeri tersebut, kalau bakal menerapkan pemberlakuan atau PPKM di level 4. Nah, itu rencananya akan keluar hari ini SK-nya. Kemudian ya, selain instansi pemerintah ya, beberapa instansi swasta di Palopo juga sudah menerapkan WFH sesuai dengan instruksi dari pemerintah kota. Begitu. Ya, rekan Arwin, bisa dijelaskan lebih detail lagi. Ini terkait WFH ini berapa persen yang akan diberlakukan oleh Pemkot Palopo? Mungkin sebelum PPKM level 3 dan sekarang nanti PPKM level 4, rekan Arwin. Ya, baik. Nah, untuk penerapan WFH ini 75% ASN dan non-ASN itu bekerja dari rumah. Kemudian 25%-nya bekerja dari kantor. Nah, adapun yang 25% ini yang bekerja dari kantor ini atau tetap masuk ke kantor, itu bidang-bidang yang kerjaannya atau sifatnya bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, yang bidang-bidang yang tidak bisa dilakukan dengan bekerja dari rumah. Nah, termasuk juga para pejabat, baik itu kepala seksi, kepala bidang, hingga kepala dinas, kepala badan, dan seterusnya, itu tetap mengikuti WFO atau work from office, atau tetap masuk ke kantor. Begitu.
Ya, rekan Arwin, 75% WFH. Bagaimana pelayanan kepada publik di Pemkot Palopo? Apakah mungkin akan terganggu dengan WFH 75% ini atau seperti apa? Mungkin solusi yang diberikan oleh Pemkot Palopo, rekan Arwin. Sejauh ini ya untuk 3 hari penerapan WFH itu saya belum mendapat informasi dari masyarakat atau media sosial maupun di lapangan terkait keluhan-keluhan dengan adanya penerapan WFH ini. Barangkali itu juga sudah menjadi sebelumnya diterapkan, itu sudah ada perhitungan dari pemerintah. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa 25% pegawai non ASN yang kerjanya bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat itu tetap berkantor. Seperti itu. Ya, mungkin ada wawancara dengan pihak terkait, Arwin. Ya, berikut ada beberapa penjelasan dari juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palopo, Dr. Ishak Iskandar. 90 BKPSDM dari 7 sampai dengan berlakunya PPKM. Jadi sampai kapan kita masih dalam PPKM level itu ya, maka kita tetap WFH. Metode WFH-nya seperti apa? Jadi WFH-nya tergantung levelnya kan. Jadi kalau level 3 itu dan 4-25% yang masuk ya, 75% yang work from home. Jadi kita atur shiftnya atau kita atur jadwalnya. Yang masuk pada hari itu harus melaporkan share log dan apa kegiatannya kepada pimpinannya. Nanti kita rekap, kemudian kita laporkan kepada pimpinan. Selain instansi pemerintah, apakah berlaku juga di kantor-kantor swasta di Palopo? Iya, setahu saya ada beberapa yang sudah mengikuti ya dengan ada edaran itu, termasuk perguruan tinggi dari IAIN dan beberapa kantor pemerintah. Saya kira dia mengikuti aturan pemerintah baik pusat maupun daerah. Yes. Ada himbauan untuk masyarakat? Iya, jadi sekarang ini kita lagi trennya meningkat, kemudian yang kita lihat di rumah sakit juga sangat ada full ya, tinggi bornya, kemudian juga masyarakat banyak yang sakit ya, jadi tolong kita antisipasi, kita cegah pertama dengan protokol kesehatan yang ketat. Ingat protokol kesehatan yang ketat 5M. Ingat jangan sampai kita misal, tapi jangan juga terlalu stres, tegang, tapi juga jangan tidak peduli. Kemudian vaksin ya, terutama juga yang belum, tolong segera divaksin, mendaftar ya di puskesmas terdekat dan bisa divaksin nanti di beberapa tempat, termasuk di rumah sakit tentara dan di Polres. Siap. Oke. Ya, itu tadi penyampaian dari juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palopo, Dr. Ishak Iskandar. Beliau menjelaskan beberapa penerapan WFA di Kota Palopo, termasuk yang 25% ASN tetap berkantor, kemudian 75% berkantor dari rumah. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwa dari 25% ASN yang berkantor ini melakukan absensi tidak lagi dengan cara fingerprint atau pakai jempol, akan tetapi absensi dengan cara share lokasi atau berbagi lokasi yang kemudian dikirim ke grup WhatsApp seperti itu. Kemudian saya juga ingin menyampaikan update COVID-19 Kota Palopo. Saat ini ada 196 kasus positif aktif, ada 68 orang dirawat di rumah sakit, kemudian 23 orang diisolasi di hotel duta COVID, yaitu Hotel Kamandre.
Kemudian ada 105 orang isolasi mandiri. Dan ada 78 orang total yang telah meninggal dunia. Kemarin, minggu kemarin, 1 Agustus, itu ada 4 orang yang meninggal dunia karena COVID-19. Sementara seperti itu. Ya, terima kasih rekan Arwin atas laporannya langsung dari Kota Palopo. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tetap jaga kesehatan rekan Arwin. Siap, terima kasih. Ya, itulah tadi 2 laporan dari 2 daerah berbeda, yakni dari Kota Makassar dan Kota Palopo. Nantikan kami lagi setiap jam 2 siang di hari Senin sampai Minggu, kita sampai 7 hari. Tetap stay dan tetap jaga kesehatan. Ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Saya Muhammad Fadli Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.